Para calon peserta didik baru, selamat datang di SMA Warga dan selamat bergabung di dalam acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2020 di SMA Warga Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pokok bahasan rokok, minuman keras, dan new normal. Anak-anak, mengapa kita perlu membahas topik ini? Mari kita lihat. Yang pertama, anak-anak selepas dari SMP sebenarnya memasuki masa yang disebut masa pubertas. Anak-anak mengalami masa tumbuh kembang sebagai remaja. Masa remaja merupakan masa yang sulit karena merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Ciri-ciri umum anak-anak yang terhitung sebagai remaja. Pertama, rasa ingin tahunya besar. Yang kedua, pengaruh teman sebaya demikian kuat. Yang ketiga, ingin coba-coba. Dan yang keempat, imajinatif. Dari ciri-ciri umum ini kita lihat bahwa remaja jika tidak diarahkan bisa jadi mencoba-coba hal-hal yang tidak baik, bisa jadi menjelajah, ingin tahu hal-hal pada sumber yang tidak tepat sehingga mengalami keadaan yang tidak baik. Nah, salah satu permasalahan mendasar pada remaja adalah krisis jati diri. Sekali lagi, anak-anak perlu ingat, remaja itu disebut anak-anak sudah bukan lagi, tapi dikategorikan dewasa juga belum. Nah, itulah sebabnya remaja mengalami yang disebut krisis jati diri. Kalau remaja tidak diarahkan dengan tepat, bisa jadi untuk menutup krisis jati diri, untuk mengatasi rasa krisis jati diri ini, melakukan kompensasi, melakukan pelarian ke hal-hal yang bersifat negatif, bahkan berbahaya. Nah, yang pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan ini adalah soal bahaya rokok atau bahaya merokok. Nah, anak-anak tentu sudah tahu bahwa rokok merupakan produk yang berbahaya dan terhitung produk yang adiktif, dalam arti dapat menimbulkan ketergantungan, dapat menimbulkan kecanduan. Tentu anak-anak sering mendengar atau setidaknya pernah mendengar ada orang-orang daripada tidak merokok lebih baik tidak makan. Artinya apa? Orang-orang lebih memilih merokok daripada makan. Ya, nggak makan nggak apa-apa, asal merokok. Nah, ini salah satu bentuk bahwa orang sebenarnya tergantung pada rokok, bahwa orang tersebut kecanduan rokok. Nah, sisi yang lain, di dalam rokok terdapat bahan kimia berbahaya dan salah satu zat berbahaya yang ada di dalam rokok adalah zat karsinogenik. Zat ini menimbulkan kanker pada tubuh manusia. Nah, jadi anak-anak, kita ingat lagi bahwa rokok mengandung puluhan zat berbahaya. Dan bahaya rokok bukan hanya bagi perokok aktif, artinya perokok langsung, tapi juga ada orang-orang yang di sekitar perokok menghisap atau menyerap asap rokok yang dihembuskan oleh para perokok aktif. Jadi anak-anak remaja ya harus hati-hati, waspada, ingat tidak perlu mencoba-coba, atau kalau yang sudah melakukan mencoba-coba, hentikanlah merokok karena bahaya besar mengancam bagi anak-anak ataupun bagi orang-orang yang anak-anak cintai di sekitarmu. Nah, dampak merokok. Para perokok mempunyai fungsi paru-paru yang lebih rendah daripada orang-orang yang tidak merokok. Yang kedua, pada orang dewasa, penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah penyakit jantung, penyakit stroke. Jadi cukup banyak catatan yang menunjukkan hal itu. Nah, berikutnya, kalau ada orang atau mungkin anak-anak, ya oleh karena itu harus dihentikan
Merokok sejak usia dini akan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Padahal kanker pada jenis apapun kan sulit disembuhkan. Biasanya berujung pada kematian. Nah, ini harus diwaspadai sekali lagi. Nah, yang menarik juga anak-anak kita perhatikan. Penelitian menunjukkan remaja perokok dibandingkan mereka yang tidak merokok mempunyai kemungkinan. Nah, apa saja kemungkinan itu? Yang pertama kemungkinannya, remaja perokok kemungkinannya 3 kali lebih banyak untuk menggunakan alkohol. Artinya remaja yang sudah biasa dengan rokok biasanya akan cenderung menggunakan alkohol, mengonsumsi alkohol. 3 kali lebih besar kemungkinannya daripada remaja yang tidak merokok. Yang kedua, remaja perokok 8 kali lebih banyak memiliki kemungkinan untuk menghisap ganja. Dan yang ketiga, remaja perokok memiliki 22 kali lebih banyak untuk menggunakan kokain, salah satu bagian dari narkoba. Nah, ini para remaja, anak-anak sekalian, kita perlu perhatikan. Rokok tidak berdiri sendiri biasanya, karena pasti akan terkait dengan konsumsi minuman keras, konsumsi ganja, bahkan kokain dan produk-produk narkoba lainnya. Nah, dari sana kita lihat anak-anak, narkotika dan obat-obat berbahaya atau yang sering kita sebut, yang kita kenal sebagai narkoba, atau ada juga nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebenarnya adalah obat-obat bisa dimanfaatkan untuk terapi, untuk medikasi atau pengobatan pasien-pasien tertentu oleh dokter atau ahli-ahli profesional. Namun pada kenyataannya narkotika dan obat berbahaya itu disalah digunakan oleh para anggota masyarakat, dan tidak jarang juga para remaja menggunakannya secara salah. Nah, karena itu kita perhatikan, narkoba dapat dimanfaatkan jika tepat guna. Tapi fakta lain menunjukkan penyalahgunaan narkoba itu terjadi di kalangan masyarakat, termasuk diantaranya oleh para remaja. Nah, salah guna narkoba itu ada 2. Yang pertama, overdosis, artinya penggunaan yang melebihi batas. Yang kedua adalah kecanduan atau adiksi tadi. Nah, mengapa orang mengalami kecanduan narkoba seperti opium, ekstasi, ganja, atau kokain? Nah, ini disebabkan oleh 2 faktor utama. 1, penyebab internal, penyebab dari dalam. Remaja menggunakan narkoba, mengonsumsi narkoba karena menjawab rasa ingin tahunya. Seperti apa rasanya, seperti apa bentuknya, seperti apa cara pemakaiannya. Nah, ini menyebabkan para remaja menggunakan narkoba. Yang kedua, pola pikir salah. Remaja beranggapan bahwa dengan mengonsumsi narkoba, dirinya terhitung sebagai orang yang hebat. Yang ketiga, harga diri rendah. Mengapa remaja menggunakan narkoba? Karena dengan menggunakan narkoba bisa menutup rasa rendah dirinya. Nah, sementara penyebab eksternalnya, pengaruh teman sebaya, atau juga daya pikat para pengedar, dan juga mungkin gaya hidup yang salah karena meniru apa yang orang lain lakukan. Nah, dari sana anak-anak perlu cermati juga dampak penyalahgunaan. Dari sisi iman, kerohanian, keagamaan, apapun agama kita, jelas menyalahgunakan narkoba terhitung sebagai hal yang salah. Yang kedua, secara psikologis, penggunaan narkoba itu berdampak buruk karena jiwa dalam kondisi tidak normal. Kalaupun bahagia, bahagia berlebihan. Kalaupun sedih, sedih berlebihan yang tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Yang ketiga, dari sisi kesehatan, pasti karena orang terforsir untuk berpikir, terforsir untuk bekerja karena obat-obat berbahaya tadi tidak sesuai dengan hal-hal yang alami, menyebabkan kesehatan menjadi menurun. Dan yang keempat, hati-hati, jerat hukum menanti bagi para pengguna, para pengedar narkoba, narkotika dan berbahaya. Jadi para remaja, anak-anakku sekalian, jangan coba-coba menggunakan narkoba.
Jangan juga coba-coba menjadi pengedar narkoba. Karena itu, say no to drugs. Nah, ini topik pertama, semoga bermanfaat bagi kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan simak subtopik yang kedua berkenaan dengan minuman keras.